Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang sangat dicintai iblis. Siapa nabi ini? Bagaimana riwayatnya? Kenapa pula iblis suka dengan seorang nabi? Padahal iblis adalah musuhnya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa iblis adalah makhluk yang terlaknat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan menempati bumi sebelum manusia menempati bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, bahkan sebelum iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk makhluk yang sangat dimuliakan, bahkan hidup di alam para malaikat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, kemudian meniupkan ruh langsung oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud, tetapi iblis enggan sujud, bahkan sombong, bahkan tidak mentaati perintah Allah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala laknat iblis sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebab laknat Allah kepada iblis inilah, maka permusuhan iblis kepada Bani Adam akan terus sampai kiamat dan akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Akan tapi ada satu kisah yang disebutkan dalam beberapa literatur sirah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, laqiya iblisu Musa. Suatu ketika iblis ini berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Faqala, dan mengatakan, ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu birisalati wa kallamaka takliman. Kemudian, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memilihmu dengan risalahnya, dan ia telah mengajak bicara denganmu dengan pembicaraan, artinya Musa adalah kalimullah. Kemudian dia mengatakan, wa ana uridu an atuba fashfa'li ila rabbi. Saya sebenarnya, wahai Musa, ingin bertobat, kata iblis. Bisa enggak kau berikan syafaat kepadaku agar Rabbku mengampuni diriku sehingga semua dosa-dosaku diampuninya? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am, ya. Maka Musa pun kemudian menghadap Allah. Fada'a Musa rabbahu, maka Musa pun memohon kepada Allah atas permintaan iblis itu. Maka di lain waktu iblis datang lagi kepada Musa dan mengatakan, ya Musa, wahai Musa, sudahkah kau sampaikan hajatku kepada Allah? Maka Musa mengatakan, ya, aku sudah sampaikan hajatmu kepada Allah. Kalau engkau ingin diampuni dosa-dosamu, kata Musa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
qad amarta an tasjuda li qabri Adam. Syaratnya sujud kau ke kuburan Nabi Adam. Wa yutabu alaika, itu syarat Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika mendengar bahwa syarat diterima tobatnya harus sujud di kuburan Adam, fastakbara wa ghadib, tiba-tiba dia sombong dan murka dan mengatakan, lam asjud lahu hayyan fa kaifa asjud lahu mayitan. Wahai Musa, aku tidak pernah sujud kepada Adam di waktu Adam hidup, bagaimana pula aku sujud kepada Adam ketika Adam sudah mati? Mustahil bagiku. Kemudian Iblis mengatakan, ya Musa, innalaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Wahai Musa, sekarang aku memiliki hutang kebaikan kepadamu, hutang budi kepadamu, karena engkau sudah berusaha untuk menjembataniku untuk bertobat kepada Rabbmu. Fadkurni, maka ingatlah aku, kata Musa, kata Iblis, inda thalathin, pada 3 perkara. Ingat aku pada 3 perkara, dan aku akan berusaha untuk menghancurkannya. Pertama, udhkurni hina taghdab. Ingat aku, wahai Musa, ketika engkau murka, ketika engkau marah. Fa inni ajri minka majrad dam, sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu. Sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu. Artinya bahwa Iblis dan juga orang-orangnya, bala tentaranya, akan masuk ke jalan darah manusia, kemudian membuat manusia itu murka karenanya. Makanya kenapa marah itu datang dari syaitan. Salah satu meredamkannya adalah dengan cara wudu. Karena syaitan terbuat dari api, dan api bisa padam dengan air, maka berwudu, kemudian salat. Kemudian yang kedua, wadhkurni hina talqa wadhkurni hina talqa zahfa, fa inni atibna Adam hina yalqa zahfa fa adqarahu waladahu wa zawjatahu hatta yuwalliha. Ingat aku, wahai Musa, ketika engkau berjumpa dengan musuh dalam peperangan, karena aku akan datang kepada Bani Adam ketika mereka sedang berjihad, berperang melawan musuh di pertempuran, dan akan diingatkan dengan anak dan istrinya sehingga dia takut mati, akhirnya lari dari peperangan. Kemudian yang terakhir, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin fa inni rasuluha ilaik wa rasuluka ilaiha. Dan ingatlah diriku, wahai Musa, bahwa hati-hati, tidak boleh engkau berdiam diri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya aku adalah utusan yang akan menggoda dirimu dan menggoda si wanita itu. Maka kata syaitan, kata Iblis, ingatlah 3 perkara ini. Bani Adam akan hancur kalau mereka tidak ingat bahwa itu perbuatan Iblis. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Asakir dengan sanadnya dalam Tarikh Dimaski, dan juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan beberapa juga para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab mereka.